I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Carlo Pernat telah menganalisis apa yang terjadi di Grand Prix Prancis. Pria Italia itu menyoroti peran Marc Marquez di Le Mans, yang dianggapnya sebagai salah satu pemenang ajang Prancis tersebut. Carlo Pernat telah menawarkan visinya tentang apa yang terjadi di Grand Prix MotoGP Prancis, melalui saluran YouTube GP1. Pembalap Italia itu menilai ada 3 pemenang moral dan de facto di Le Mans. Di Moto2, kemenangan Tony Arbolino menonjol. Dengan kemenangannya di Moto2, podium keempatnya dalam 5 balapan, dia telah berkembang sebagai pembalap dan menunjukkan kedewasaan dalam berkendara. Dalam beberapa hal, dalam mengemudi dan karakternya, dia mengingatkan saya pada Valentino Rossi, katanya. Di MotoGP, untuk bagiannya, dia menunjuk Marc Marquez sebagai pemenang moral, meski terjatuh di tahap penutupan balapan pada hari Minggu. Meski tidak mengendarai salah satu motor paling kompetitif, dia masih berhasil bertarung di puncak balapan dan podium, setidaknya sampai kecelakaan. Performanya membuat rekan setimnya di Honda menjadi sorotan, kata Pernat. Pemenang lainnya tidak diragukan lagi adalah Marco Bezzecchi, seorang pembalap yang sudah matang dan berpengalaman. Dia telah tahu bagaimana mengelola balapan, dan memenangkannya dengan selisih tipis atas para pesaingnya. Dengan 2 kemenangan atas kreditnya, dia tidak diragukan lagi mengukir tempat untuk dirinya sendiri di antara yang terbaik musim ini. Dan meskipun terlalu dini untuk mengatakan bahwa gelar itu dalam jangkauan, dia tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu protagonis dari kejuaraan ini. Penting bagi Race Direction untuk membuat keputusan yang koheren. Sisi lain dari koin adalah kontroversi selama akhir pekan, yang juga dibicarakan Pernat dalam pesan langsung ke Race Direction. Kami telah melihat insiden lain. Secara khusus, yang melibatkan Bagnaia dan Vinales memicu kontroversi yang tidak berguna menurut saya, karena pada kenyataannya itu adalah insiden balapan yang sederhana. Menyalip sangat penting dalam olahraga kontak seperti MotoGP, dan penting untuk menjaga minat para penggemar. Penting bagi Race Direction untuk membuat keputusan yang koheren, dan bahwa itu adalah keputusan yang adil terlepas dari pembalap yang terlibat. Sementara itu, Francesco Bagnaia dari Ducati, menanggapi reaksi yang muncul baru-baru ini, terkait komentar yang dibuatnya tentang daya saing MotoGP. Ia mengklaim kata-katanya dikutip di luar konteks. Sang juara dunia keluar dari MotoGP Prancis, setelah tabrakan dengan Maverick Vinales saat keduanya bertarung untuk memperebutkan posisi ketiga. Sementara beberapa saat kemudian, di Chicane Dunlop, terjadi kecelakaan menakutkan yang melibatkan Luca Marini dan Alex Marquez. Hanya 13 pembalap yang berhasil mencapai garis finish di Le Mans, dan Bagnaia bertanya, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah kecelakaan di lap pertama pada 2023? Pembalap asal Turki berkata, dari sudut pandang saya, kami telah mencoba untuk menang di beberapa lap pertama selama 2 tahun ini. Dan seorang pembalap yang berada di belakang, yang tidak memiliki potensi untuk membalap di depan, mencoba menyalip 6 pembalap sekaligus. Bukan seperti itu cara kerjanya. Kami semua berusaha sampai batas maksimal dan, jika saya mengerem di batas maksimal, mencari hal lain adalah kesalahan, dan terlebih lagi di bagian awal balapan. Sebagian besar kecelakaan terjadi di awal karena terlalu banyak gejolak. Dengan situasi yang kami hadapi hari ini, semua motor mampu meraih kemenangan. Hal ini perlu dipikirkan karena ini bukan skenario yang aman. Dari motor pertama hingga terakhir, semuanya bisa menang. Tidak ada lagi jarak 6 atau 7/10 yang dulu ada di antara motor tim utama dan motor tim satelit.